Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari yang berbahagia ini selain daripada ucapan rasa syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu meninggalkan aktivitas kita di luar sana, datang beramai-ramai ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga syafaat barokahnya tercurah kepada kita umatnya, dan kita berharap nanti syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya khatib berwasiat kepada hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, mari kita bersama-sama terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat sekarang ini kita sudah mau berakhir bulan Dzulqa'dah, yang tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah ada suatu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa dan yang menjadi syariat bagi kita untuk melaksanakan Idul Adha dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang telah diberikan kepada kita, sehingga ketika kita pengen berusaha mau menghitung nikmat Allah itu, yakin dan percayalah bahwa kita akan tidak mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepadamu begitu banyak nikmat. Maka dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak menuntut kita macam-macam. Yang diminta Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbik. Yang pertama, laksanakan solat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan perintah solat bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanhar, berkurban. Maka hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengajak kepada kita hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, menanyakan kepada diri sendiri, karena perintah berkurban salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita. Kalau dihitung-hitung hari ini,
lebih kurang 3.500.000. Satu orang lebih kurang. Kalau kita tanya hari ini diri kita masing-masing, kita sudah sanggup apa tidak? Maka yang menjawab itu semua adalah kita sendiri. Kalau ditanyakan kepada saya pribadi, saya ini merokok, uang rokok saya lebih kurang 50.000 satu hari, dikalikan sebulan 5 kali 3 150 dikali setahun. Pertanyaannya, masihkah saya menyatakan diri saya tak sanggup berkurban? Allah tidak minta banyak, Bapak. Sejarah berkurban ini kalau kita balik dulu, Hikayat menceritakan, bahkan tertulis di dalam Al-Quran, bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam banyak pengorbanan. Salah satu pengorbanan yang pertama beliau laksanakan adalah ketika dia berdakwah, dia rela dibakar hidup-hidup dalam rangka dakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia dibakar. Pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kedua, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan keturunan puluhan tahun. Maka ketika Allah berikan nikmat seorang putra Nabiullah Ismail alaihissalam, apa yang perlu dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Tinggalkan istrimu dan anakmu di tanah tandus ini. Dia rela berkorban meninggalkan anak istrinya di tanah tandus yang tidak ada apa-apa di sana karena perintah Allah. Tak lama setelah itu, begitu besar anaknya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga diuji, diminta pengorbanannya untuk menyembelih anaknya itu. Anaknya satu-satunya yang telah ditunggu puluhan tahun. Ketika lahir disuruh ditinggalkan, ketika besar sedikit disuruh untuk disembelih. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah tidak minta begituan kepada kita. Allah tidak minta kepada kita untuk menyembelih anak kita. Saat ini Allah tidak minta banyak daripada kita. Sekali setahun dari harta yang kita punya 3.500.000, kok masih saja kita menyatakan kita tidak mampu melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Benar bahwa penyembelihan hewan kurban adalah hukumnya sunnah muakkad bagi yang punya kemampuan. Tapi sekali lagi kita tanyakan diri kita masing-masing, apakah saya tidak mampu berkurban? Apakah saya tidak mampu berkurban? Hikmah dari berkurban bukan persoalan berapa hartamu yang kamu keluarkan, tetapi seberapa besar pengorbananmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapa besar kambing yang kau sembelih, bukan berapa besar sapi yang kau sembelih, tapi seberapa besar keikhlasanmu untuk berkurban demi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan isi khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah raja'ali wa i'tisam bihablillahil matin. Syarallah ilaha illallah yahu na'budu wa yahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya al-hadiruna rahimakumullah.
usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dalam Al-Quran demi masa, demi waktu, demi kesempatan yang diberikan. Yang namanya manusia pasti merugi. Mereka yang tidak pandai memanage waktu dengan baik, mereka yang tidak pandai menggunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Maka oleh karena itu, alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita kadang-kadang tidak datang dua kali. Ini masanya, ini saatnya, inilah kesempatannya. Gunakan dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, berbuat yang terbaik. Ketika Allah berikan masa, ketika Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu kepada kita, kita gunakan masa itu, kita gunakan kesempatan itu, kita gunakan waktu itu dengan berbuat yang terbaik. Apapun itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا رحمن إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.